Eh, penguasa sekarang atau pemerintah sekarang juga terbuka dengan kritik, jadi tidak terus tiba-tiba ada kritik itu ditutup atau kritik itu dan sangat sayang sekali kok kemudian menggunakan undang-undang ITE. Dulu zaman Pak Jokowi ini belum menjadi presiden, bahkan belum menjadi gubernur kan dulu ketika dari Solo, ya kita dulu sangat akrab. Saya menyopiri mobil SMK, iya dulu bersama Pak Rudi itu, ya itu ya pertanyaan itu silahkan tanya ke Boyolali sana, ya gitu. Assalamualaikum saudara-saudara, para konco, para sobat, sedulur-sedulur dan guys. Kembali lagi nih bertemu bersama saya Ferdi Setiawan Mas Blangkon. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi, berbincang santai dengan seorang mantan politisi Partai Demokrat yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Sekarang saya berada di rumahnya. Langsung kita berbincang. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya, The Blangkon TV. Blak-blakan, no kontroversi. Mas Roy, dalam waktu dekat Mas Roy ini juga di nasional udah jarang nongol. Bahkan kritik-kritik tiba-tiba nongol. Mas Roy sendiri sebenarnya pengennya kontribusi sebagai seorang independen ke negara ini apa sih, Mas Roy? Ya, saya ingin kalau ibaratnya roda, ya roda itu biarkan berputar smooth, ya gitu. Jadi sempat roda itu di bawah, dia agak di tengah, di atas. Terus sekarang posisinya lagi berputar lagi. Nah, saya ingin kembali memurnikan lagi pandangan masyarakat juga orang. Jadi saya kembali di kampus, saya ngajar, dan beberapa kasus-kasus itu kan saya gunakan untuk mahasiswa saya gitu ya. Jadi case untuk bahas dan kita masukkan, dan masukan itu kan akan membuat kita murni lagi. Harus diakui juga bahwa 15 tahun ya, cukup lama 15 tahun saya di sebuah partai itu membawa kita mungkin terlalu mendekat ke kanan, agak menjauh dari kiri, atau mendekat ke kiri agak jauh dari kanan, sehingga kita mungkin harus mengasah lagi supaya kita objektif lagi. Ya gitu. Soalnya kalau orang bilang, Mas, kenapa Anda mengkritik keras atau nyinyir dengan rezim yang sekarang, tapi kenapa Anda nggak mengkritik yang dulu gitu misalnya. Ya mungkin harus begitu supaya kita bisa imbang, kita bisa mengkritik dua-duanya, tapi untuk melakukan itu kan kita harus dalam posisi yang berada di tengah-tengah, independen, netral, dan itu yang saya lakukan. Nah itu sekarang Mas Roy, sekali-sekali Mas Roy itu men-tweet tiba-tiba viral, itu Mas Roy sekarang kembali ke akademisi dan masih menjadi sekarang kembali ke pakar telematika. Ya. Mas Roy, saya pengen nanya tuh Mas Roy tentang apa sih Mas Roy perbedaan pemerintah dulu dan sekarang kalau Mas Roy menilai dalam segi kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi seperti itu Mas Roy. Ya, orang bilang bahwa banyak yang bilang kalau dulu itu ada berbagai versi ya gitu. Dulu itu ada era ketika zaman Orde Baru, yang disebut sekarang kayak Orde Baru gitu. Tapi beberapa orang bilang nggak bisa, kalau Orde Baru sudah ditanam sekarang sudah disukabumikan dulu istilahnya. Sekarang kan enggak. Ya memang mungkin tidak dari sisi fisik, tapi secara sisi teknologi bisa jadi kan gitu. Wawancara kayak gini. Hari ini Mas. Ya, nah ini kan juga bisa kayak yang kemarin tiba-tiba narsumnya dicokok di Surabaya, bawa ke Jakarta, pewawancaranya agak takut menghapus kontennya, ya itu kan juga mungkin terjadi karena meskipun pemilik YouTube, pemilik kanal itu bisa dibebaskan dari, karena kan ini kan seperti penerbit buku saja, isi di luar tanggung jawab cetak gitu ya. Tapi mau nggak mau kan mesti juga ditarik jadi saksi, jadi jadi ya konsekuensinya kan di situ. Tapi artinya gini, memang kebebasan berekspresi itu ada dua hal. Dulu di zaman Orde Baru kita tahu, zaman Pak Harto itu memang semua ditekan dan memang tidak ada saluran waktu itu untuk keluar. Bahkan TV pun dulu sempat ada TV Pool. TV Pool itu apa? Beritanya sama.
ya, semua TV, semuanya dipulkan jadi satu sehingga berita yang sama. Bahkan ada yang waktu itu ada wawancara heboh, ya, Pak Sarwono waktu itu di salah satu TV dengan Mbak Ira Kusno. Ya waktu itu tiba-tiba dihentikan di tengah jalan, ya, dan kemudian sempat waktu itu menjadi kehebohan dan waktu itu TV full. Nah sekarang pun sebenarnya orang juga sudah ada yang melihat, loh ini kok beritanya kok sekarang kok berita TV semuanya kok kembali ke buzzer lagi, kembali kok kayak patroli, tapi bukan berita politik. Siaran yang cukup banyak penontonnya di salah satu TV di misalnya di TV One, ya, yang siangnya ada demo besar, malamnya tiba-tiba nggak ada siarannya. Nah itu kan juga ada orang bertanya-tanya kayak gitu. Tapi ya sempat juga misalnya ketika zaman Pak SBY itu membiarkan yang namanya demo itu. Ibaratnya gunung itu, ini pilihan bagi pemerintah. Gunung itu kalau seperti Merapi, kita lagi bicara kira-kira 25 kilo dari Merapi ini, ya. Ketika Merapi itu dibiasakan atau terbiasa mengeluarkan sedikit-sedikit, ya dia nggak akan membahayakan karena dia biasa mengeluarkan sedikit. Kayak zaman Pak SBY, orang demo itu dibiarkan pelan-pelan, ya, jadi tidak akan meledak. Nah, Pak Harto dulu demo dilarang, tapi akibatnya ya sekali dia demo besar gitu loh. Nah itu pilihan dari pemerintah juga, ya. Kalau itu semua ditekan-tekan, bisa jadi ya kayak penyakit tuh, kita misalnya punya satu sakit, kita pakai obat pengurang rasa tapi tidak menyembuhkan sakitnya, itu akan jadi nanti suatu saat dia akan meledak. Nah sekali lagi itu pilihan, ya, makanya saya malah lebih enak sekarang bisa melihatnya lebih clear karena berada di luar semuanya, tidak masuk menjadi satu bagian apapun, sehingga bisa juga memberikan saran dan kritik juga kepada pemerintah sekarang kalau harus bersikap ini bagaimana. Nah itu masukan dari Mas Roy Suryo, pakar telematika, mantan politisi, mantan Menpora, apalagi yang disebut, ya, semuanya beliau sudah pernah melaksanakan. Mas Roy, pertanyaan terakhir, Mas Roy, apa nih wejangan Mas Roy buat teman-teman konten kreator untuk tidak berani takut untuk berkreasi, dan juga untuk kalangan teman-teman dari aktivis, Mas Roy? Oke. Konten-konten semacam ini harus dibuat dan itu mencerdaskan masyarakat, ya, artinya. Dan memang semua itu juga kembali kepada tanggung jawabnya kepada narsumnya. Jadi jangan takut untuk membuat konten, ya, biarkan. Dan ketika misalnya seorang narasumbernya itu misalnya terlalu melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri, kan masih ada kesempatan untuk kemudian editnya, ya, atau sedikit menghaluskannya dengan berbagai hal. Tapi Indonesia perlu, ya, pemikir-pemikir yang juga memberikan masukan di mana saja dia berada, ya, baik dia ikut dalam pemerintahan, dia ada di dalam pemerintahan, atau dia di luar sama sekali, atau bahkan dia yang berlawanan dengan pemerintahan, itu perlu. Kenapa? Dengan begitu kita cerdas berdemokrasi, sehat dalam menyampaikan masukan dan kritikan, dan pemerintah yang sehat itulah pemerintah yang memang juga terbuka. Dan kita selalu ingat, ya, saya kebetulan kan dulu zaman Pak Jokowi ini belum menjadi presiden, bahkan belum menjadi gubernur kan dulu ketika dari Solo. Ya, kita dulu sangat akrab. Saya menyopiri mobil SMK, iya dulu bersama Pak Rudi itu, ya, itu ya. Ya, pertanyaan itu silahkan tanya ke Boyolali sana, ya, gitu. Dan saya masih sangat akrab sekarang dengan Pak Kiat, ya, orang di balik Pak Sukiyat itu, Haji Sukiyat, di balik mobil itu sebenarnya, ya, itu kemudian memberikan masukan-masukan, dan kita sudah tidak lagi ada di dekatnya. Kita juga memberikan masukan itu justru adalah orang yang memberikan hal yang benar. Karena apa? Saya bukan orang yang sifatnya ABS, ya. Pak SBY pun juga ketika saya waktu itu ngeritik, ya saya kritik, ya, dan beliau juga waktu itu masih presiden juga sangat terbuka menerima kritik. Saya harapkan penguasa sekarang atau pemerintah sekarang juga terbuka dengan kritik. Jadi tidak terus tiba-tiba ada kritik itu ditutup atau kritik itu dan sangat sayang sekali kok kemudian menggunakan undang-undang ITE. Undang-undang ITE tidak dibuat untuk itu sebenarnya. Saya berharap teman-teman di DPR selesaikan PR undang-undang yang lain, ya, ada konvergensi telematika, ada PDP, ada juga TPT, ya, untuk supaya masyarakat itu nyaman, aman, diayomi oleh undang-undang, bukan kemudian malah undang-undang yang
justru mengancam dan mencederai masyarakat. Nah, itu Bro Konco. Jadi Iya. jangan takut berkreasi ya. Demokrasi ini bebas. Orang bisa berkreasi, bisa berkomentar asalkan bertanggung jawab. Dan tadi Mas Roy masukannya undang-undang ITE mungkin perlu direvisi, Mas Roy. Bukan hanya direvisi, tapi undang-undang ITE itu menjadi undang-undang basis dari bawah undang-undang yang lain. Ya gitu. Jangankan undang-undang ITE, undang-undang telekomunikasi nomor 36 tahun 99 itu pun juga harus direvisi karena sudah ya konten-konten di YouTube itu kan nggak masuk, media baru seperti ini kan udah nggak masuk. Sementara sekarang rata-rata orang nonton sudah jarang nonton TV langsung, mereka tontonnya menggunakan gadget atau gawai semacam ini dan dengan durasi ataupun dengan cara yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Oke ya, Bro Konco itu ya. Satu lagi deh pertanyaan Mas Roy. Ya. Mas Roy sebenarnya dalam menjalani kehidupan dari nol sampai sekarang sudah dalam tanda petik kondang lah. Sebenarnya sosok inspirasi bagi Mas Roy itu siapa sih Mas Roy? Banyak. Salah dua. Banyak. Susah. Nanti susah. Termasuk semua presiden Indonesia. Ya, semua presiden mulai dari Bung Karno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, dan juga Pak semua ada plus minus. Orang kan nggak ada yang sempurna. Betul. Ya ambil aja yang baik-baik atau ambil yang itu ya. Nama-nama presiden Amerika pun juga kita jadikan sosok inspirasi ya gitu untuk kita berteman sendiri juga. Mahasiswa yang ambil kuliah itu juga saya gunakan sebagai masukan ya, karena dari situ kita bisa refresh pikiran lagi ya. Kemudian teman-teman hobi, saya juga masih suka dengan hobi ya, hobi mobil kuno, hobi sepeda, jadi supaya itu membangkitkan kita masukan yang ada, sehingga kita tidak boleh membatasi kita punya sosok itu mirip itu ya, nggak mungkin mirip lah gitu. Nah, tapi apa yang baik kita ambil, apa yang kurang baik kita tinggalkan. Oke deh, Bro Konco, itu tadi ya ngobrol singkat kita dengan sosok berkumis yang sangat humble ini, Mas Roy Suryo. Selamat Mas Roy Suryo kembali aktivitas menjadi seorang pendidik dan tetap kritis buat pemerintah. Oh iya. Amin. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share The Blangkon TV, belak-belakan kontroversi. Makasih Mas Roy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Roy.